Ya itu yang bikin kita nggak bisa grow, Oke. right? Thomas Alva Edison yang hari ini bisa membantukan bikin lampu. Berapa kali dia gagal? 1499 kali. Ke 1500 dia baru berhasil untuk menciptakan bohlam. Thomas Alva Edison. Tapi di buku dia, tahu kan dia bilang apa? Apa tuh? Do you know what? Enggak. Dia bilang begini, sorry, I want to correct your statement. It's not that I fail 1499 times, but I do found there is 1499 element that is not suitable to make a bulb. Dia nggak gagal. Dia cuma hanya mendapatkan percobaan ya 1499 kali. Hello Dozers, Happy New Year. Happy New Year. 2026 banget ya. nih. Semangat dong. 2026. Kalau hari weekend pertama ya, weekend pertama nih kita harus semangat. Ya abis holiday kayaknya Habis semangat. holiday gue. Lu capek nggak? Gue Holiday capek kemarin. sih. Gue setiap hari juga capek sih. Enggak lah, enggak capek lah. Capek untuk keluarga kan enggak capek ya sebenarnya. Amin. Gimana untuk tahun baru kalian, resolusinya gimana? Terus gimana buat usaha kalian? Dan kembali lagi di Dose Creative Channel bersama saya Junior Sumatri. Dengan saya Mario Utama. Yes, kita akan ngomongin karena nih kita ngomongin tahun baru bro 2026. Penting banget nih, biasanya kan kalau udah mau sebelum awal tahun tuh ada resolusi. Ada resolusi, betul. Nah, terus sekarang tuh kayak lebih kita harus ngomongin apa nih? Kalau gue dari yang insights yang dari sebelumnya, dari podcast sebelumnya, Dozers bisa juga cek. Waktu itu Mario tuh selalu ngomong, setiap lo mau memulai bisnis, yaitu lo harus ada follow before you lead. Betul. Nah itu menurut gue di tahun yang baru ini sangat penting sih. Jadi gimana tuh bro? Kita pecah follow before you lead ini menjadi satu campaign lah ya, kita sebut lah ya. Jadi kita akan ngomongin topik per topik yang lebih detail, biar juga Dozers bisa langsung keluarin catatan dan bisa langsung mengaplikasikannya nanti. Gitu ya betul sih. Tapi kalau menurut gue tuh kesuksesan itu bukan coincidence ya. Definitely lu pasti ada sesosok orang yang dimana you follow. Betul. Seperti itu. That's why ini kalau dari kata-kata yang gue pikirkan adalah gue bisa ada hari ini juga karena gue dulu sempat mengikut orang. Mengikut sebuah leader-leader, mungkin gak satu loh. Yeah. Di dalam ya umur kita di sini ya kita ngikut beberapa orang yang menjadi role model kita sih. Why? Follow before you lead. Basically lu mesti punya sebuah sosok mentorship sih. Ya. Kalau lu nggak pernah lihat seorang yang do something good, mau apapun deh, gitu kan, maupun ya biarpun Bruce Lee aja, pasti ada gurunya. Betul. Ya kan gurunya katanya Ip Man ya. Ya kan. Always have a teacher, gitu kan? A good teacher seperti itu. That's why find the right good teacher untuk you bisa punya ya apa namanya ya skill-skill itu yang menurun. Iya. Gitu kan. Tapi apakah dari satu guru? Up to you. Iya. Right? Bisa aja beberapa perspektif. Tapi bukan artinya lu mesti semuanya berbeda juga nggak masalah. Atau you've learn secara martial artnya di sini. Tapi you learn about wisdom and wisely di situ. Iya. Right? You learn about philosophy di guru yang ketiga. Di-combine jadi lu. Iya. Right? Akhirnya betul. Bruce Lee punya Jeet Kune Do. Right? Iya, Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, right? Nah itu bisa berbeda lagi. Oke. It's a new way of martial art. Jadi sebenarnya follow itu adalah you find your mentor ya sebenarnya. Find your mentor. Oke. Gitu loh. Makanya banyak kan anak muda asal cari kerja, nggak lihat dulu siapa yang lu mau kerja, dia nggak lihat dulu background dari orang perusahaan itu. Nah, I think the best way is to find who you want to learn with. Jadi sebenarnya di dalam follow before you lead ini ada ini nggak sih bro? Ada kalau dari sisi gua itu ada 4 poin yang lu mesti ada. 4 poin ini menurut gua tuh jangan di skip. Right. Jangan di skip. Karena banyak orang tuh suka shortcut nih hidupnya. Right. Oh gue kira skip videonya nih. Jangan di skip juga Jangan videonya. di-skip juga ya. Dan juga jangan di skip juga stepnya. Iya. Right. 4 yang paling bener-bener yang mesti ada. Di paling pertama itu adalah mindset dulu. Mindset tuh pola pikir lu. Right. Lu mesti get into the right mindset. Gitu loh. Kalau kita ngomong tentang perbedaannya orang sukses sama orang yang tidak sukses,
Itu bukan karena wah ini karena kehendak Tuhan, ini karena gua diciptakan begini, bukan. Itu karena mindset dulu. Oke. Ya. Kedua adalah the good seed. Good seed. Mindset adalah apa di dalam pikiran kita dulu. Nah, the good seeds itu adalah penting. Itu adalah karakter sama attitude. Oke. Seperti itu. Attitude is how you come in. Kayak tadi kan, Mm-mm. dozers. Nah, itu attitude. Mm-mm. Lu bisa juga dozers, apa kabar? Mm-mm. Hari ini gitu. Lemes-lemesan. Lu itu attitude. Attitude is how you come in. Mm-mm. Character is how you exit. Oke. Karakter itu bagaimana orang akan inget lu. Ya. Ya setelah orang nonton Dose ini nih, itu yang pakai baju putih, dia putih ya. Udah putih. Itu pakai baju putih, kacamata juga ya. Oke, itu yang rambutnya lebih panjang, ganteng ya. Nah itu kan karakter. Enggak lah itu. Dia kan charming, dia kan aneh kata itu Ya karakter. misalkan ya. What people remembers about you, you know? Oke. Itu adalah makan apa hari ini? gue mau buffet bro. Nggak bercanda. Nah itu poin kedua adalah Poin kedua, seeds, good seed. gitu. Oke. Nah ketiga adalah the good garden, right? Kalau lu nggak punya the good seed in you, lu punya usaha lu akan dipengaruhi dari apa diri lu, dari benihnya juga. Jika berani, Yeah. ya lu punya benih yang bagus, lu punya tanah yang bagus, the good soilnya, betul itu loh. Ya good soilnya adalah itu garden lu. That's where you plan your businesses ya. Bisnis, ya. Itu kan kalau dari zaman dulu tuh gue akan bilang kalau kebanyakan orang ini dia bisa menjaga keluarganya baik, keluarganya harmoni, rata-rata kerjanya juga baik. Gitu loh. Setuju. Seperti itu loh. Nah, keempat. Good garden. Keempat Adalah the good gardener. good garden. Ya, karena lu sebagai seorang benih yang punya sebuah garden, ya lu mesti punya gardener yang banyak. Benar. Nah, kebanyakan orang stop di situ, ketiga. Kenapa? Ya akhirnya dengan umur berjalan sampai umur 50-60, iya ya, kok usaha gue sendirian ya, I feel lonely. Seperti itu loh. Tadi pagi gue ada nonton satu berita bagus. Kebanyakan orang-orang konglomerat, mereka di umur 30-40, mereka tuh udah cukup uangnya. Dan mereka tuh udah bisa pensiun. They can retire early. Kenapa musingin? Dengan apa yang mereka punya ada, aset yang mereka ada, uang yang mereka ada, mereka tinggal masukin ke deposito, masukin ke dalam Tabanas. Udah cukup. The rest of their life they can retire. Iya. Kenapa tetap? Gue pengen nanya. Segitu banyak konglomerat sampai sekarang masih tetap kerja, masih tetap ke kantor. Padahal mereka nggak butuh uangnya. Kenapa bro? Biar produktif. Karena kenapa? Lu menjadi orang kaya tersendiri adalah keuntungan lu sebagai lu. Tapi lu jadi orang kaya sendiri dan lu tidak berkembang, lu tuh selfish. Ini kalau menurut tadi orang ini pagi ngomong ya, gue nggak pengen ngomong orangnya siapa. Gue denger nih lumayan keren sih. Yeah. Kenapa dia banyak kan orang-orang konglo tetap bercreate businesses adalah untuk memajukan negara, sehingga dia tuh bisa punya banyak employment, membantu orang lain lagi. Kaya sendiri ya oke. Tapi kalau kamu bisa memperkayakan orang lain lagi, itu lebih kaya lagi daripada uang yang kamu bisa dapat. Betul. You see what I mean? Yeah. Wah, pas gue denger podcastnya, wow, itu apa? Mindset bro. Mindset. Kebanyakan orang miskin pikirannya besok gimana gue jadi orang kaya. Udah jadi orang kaya, gue malas-malesan. Karena kenapa? Gue udah punya uang. Tapi kalau orang yang sukses, itu bukan cuma mau jadi orang kaya atau menjadi orang yang wealthy. Sudah kelimpahan, yang mereka lakukan adalah mereka bikin bisnis lebih banyak lagi. Sehingga bisa membantu orang, buka lapangan kerja, dan mendorong ekonomi Indonesia yang lebih maju lagi. Keren gak? Keren. Berdampak. Itu mindset lo bro. Berdampak. Itu mindset. Kebanyakan orang mindset kecil adalah besok gimana gue jadi orang kaya. Judi, right? Besok kaya. Gue percaya lu gak punya mindset. Seberapa miliar, seberapa triliun lu ada uang di banggaan lu pasti habis. Percaya gak? Makanya kebanyakan banyak orang-orang yang menang Wheel of Fortune di Las Vegas, menang berapa million of dollar. Again, palingan cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun miskin lagi. Mereka gak punya mindsetnya bro. Iya. Karena dia juga dapatnya secara instan juga mungkin. Secara instan. Mikirnya juga secara instan juga. Betul, gitu. Okay. betul. Right. Yang terakhir tadi Menarik. 4 adalah the good gardener. Yes. Jadi sebagai lu orang yang jadi orang sukses atau ya jadi di mana yang lebih di atas dari orang lain, lu mesti bisa meng-create lagi legasinya itu. Layers by layers. Nah ini memang PR yang gak gampang. Iya. Lu bisa create robot gampang bro.
Manusia itu nggak gampang, nggak stabil, nggak konsisten, punya emotional dan punya ya berbeda-beda latar belakang yang memang susah. Kadang-kadang kita tuh memastikan hasilnya, kecuali tentara ya bro. Iya. Lu gak suka tepiak. 1 menit telat sap gitu ya. Ya kan, tapi kan secara perusahaan gak bisa begitu bro. Nggak bisa. Di military kan gitu loh. Iya. Ada timeline juga yang berubah ya. Iya. Ya terkadang juga manusia kan memang kayak tadi lo bilang kepentoknya kan sebenarnya dengan waktu juga, tapi dia yang sebenarnya nggak sadar tuh bro. Betul. Lu mau jadi orang paling kaya Elon Musk, sampai jadi orang yang paling gembel di Kelapa Gading. Emang Tuhan kasih waktu yang berbeda? Sama bro, 24 jam. Gak bilang, oh lu lebih kaya, lu punya waktu 72 jam sehari. Sama. Bagaimana cara We are created memanfaatkan. equal bro. Betul. Bencana datang aja, lu mau kaya miskin sama-sama mati bro. Jadi jangan pikir, oh dia tuh untung karena dia kaya, gue miskin karena gue nasib. Enggak. Itu adalah cara pemikiran kamu. And how you want to work towards it. Setuju. Nah berarti ini ada kata-kata dari lo nih. Hard work beats talent. Betul. When talent doesn't work hard. Itu dia. Nah gue pengen nanya lagi. Talenta itu diberikan dari Tuhan bukan? Iya dong. Yakin? Apakah semua berimbang? Oh enggak. Tentunya tidak. Tapi apakah talenta itu bisa dikembangkan? Betul. Bisa bro. Lu bisa jadi orang yang paling talented. Tapi kalau lu rasa talented lu gak punya karakter dan attitude, akhirnya jadi apa? Jadi sombong. Ketika lu kebentuk orang-orang sombong seperti itu, lu akan rasa lu are the best dan lu gak akan maju. Justru orang-orang yang paling benar-benar yang bagus adalah mereka humble. Yes. Right? Lu lihat yang UFC, MMA segala macam, mereka rata-rata tuh bukan orang-orang yang sombong. Justru orang yang sombong yang menantang di depan, yang keras-kasannya mereka jagoan, ototnya gede, itu yang kalah rata-rata. Seperti itu loh. Justru orang yang humble, yang ngerti that work hard can beat talents. When talents doesn't work hard. Tapi kalau talent sudah talented dan dia work hard, dia jadi apa bro? Jadi dewa bro. Jadi dewa, iya benar. Enggak 19 tapi kan. Jangan. Itu juga dewa juga keren bro. JW19 juga itu dewa banget bro. 3-4 generasi loh itu bro, tetap ada loh. Iya, right? Iya benar-benar. Itu work hard juga, work hard dan talented itu bro. Iya. Right. Setuju. Jadi itu dari gua kecil loh bro tuh musik. Sama sampai sekarang masih dinyanyiin aja. Iya, masih tiap karaoke masih ada ya. Udah pasti ada ya. Masih ada bro. Iya benar-benar. Ya sekarang mungkin Dozer tadi udah mendengar insights dari Mario dan juga sebelumnya di podcast sebelumnya di cara mendapatkan 1 miliar pertamamu kita udah kasih insight sebenarnya. Nah sekarang juga saatnya kita ingin membedah satu-satu tuh ya. Sekarang kita akan berbicara masuk dulu ke mindset karena ini adalah core-nya. Itu core dulu. Lu gak punya mindset percuma deh. Lu misalkan mau cita-cita lu mau jadi apapun. Gak cuma pengusaha, lu mau jadi atlet kayak apa. Hilang semuanya, lu gak bakal achieve. Maupun lu mau betapa aja mindset lu gak ada. Lu gak akan bisa nyampe ujungnya. Jadi saat orang mau sukses, mindsetnya tuh apa bro? Mindset itu tuh mesti bener-bener tuh have a focus. Gak ya? divided. Jangan pikir tuh enaknya dulu. Banyak orang tuh pikirnya ya, misalkan contoh ya, kita ngomong tentang atlet, ya kan? Kita ngomong tentang pemain sepak bola deh. Yang mereka ada maunya, wah jayanya, dia punya World Cup-nya, kehebatannya, mobil Ferrari-nya si Ronaldo, rumahnya Ronaldo, gantengnya Ronaldo, everything about Ronaldo. Tapi mereka nggak lihat seberapa latihan tuh Ronaldo. Betul. Kalau lu pernah tendang kaki Ronaldo, kaki lu yang patah. Right, gue berapa kali lihat yang replay videonya yang si Ronaldo lagi free kick. Oh jauh lu. Free kick, pung, ke penontonnya kena bolanya, mukanya masuk ICU bro. Lu bayangin seberapa kencang itu bola. Right? Dan lu rasa dari kecil langsung dia bisa tendang situ kencang. Tanpa latihan. Tanpa dia benar-benar train himself. Right? Nah itu kalau menurut gue ya, kalau ngelihat usaha itu seperti kayak atlet aja. Lu gak bisa jadi atlet, gak bisa jadi terhebat karena lu cuma talented. Jadi lu harus fokus di... Lu mesti fokus. Gak ada atlet yang, wah si Ronaldo jagonya apa? Biliar. Tenis. Biliar. Right? Biliar. Right? Enggak kan, definitely sepak bola. Sepak bola. Right? Kalau lu sendiri gak bisa menuangkan waktu di dalam apa yang lu suka, 4 jam deh sehari. Yang dari namanya nih, dari bukunya Malcolm Gladwell ya, yang mana kita pernah bahas buku. Malcolm Gladwell bikin satu buku namanya Outlier. Jadi bilang kalau lu bisa tekun kerjakan yang lu suka setiap hari paling dikit 4 jam aja. Contoh lu seorang
suka ngulik chat. 4 jam sehari lu ngulik tiap hari dengan yang lu jalankan. Selama 10,000 hour, itu kurang lebih 10 tahun, you are the master of what you do. Iya. You are the master of what you do. Ya itu, udah tercapai belum 10,000 hour lu? Banyak orang tuh mau shortcut. Mau jadi direktur, mau jadi ini, mau jadi hebat. Gue jujur aja di saat dulu ya, ketika gue lihat orang-orang CEO ini, dan gue kan sempat ada project-project annual report. Gue menanya diri gue sendiri loh. Gila ya, lu bisa gak sih baca annual report? Lu bisa gak sih baca ikhtisar keuangan? Lu ngerti gak tuh CGC, ikhtisarnya, dan cara baca bagaimana semua di dalam annual report bisa baca gak? Nah di saat itu challenge buat gue. Gue pelajarin semua. Kalau lu lihat di kantor bawah kita tuh banyak annual report yang gue minta-mintain dari perusahaan-perusahaan. I really want to learn. Biarpun gue seorang desainer. Gitu loh. I have that curiosity-nya yang gue pengen belajar. Seperti itu loh. Iya. So itu yang selalu gue lihat sih. Jadi gue bukan cuma sekedar ngerti cara ngedesain annual report. Gue ngerti cara bacanya. Ketika gue ketemu perusahaan-perusahaannya, ya bu, ibu kurang ini di sini, ibu kurang ini, ibu kurang di bagian sumber daya manusianya di sini. Wih, si orang yang hire kita, dia akan lebih angkat topi. Wah, bapak ngerti ya, nggak cuma hanya bisa ngedesain ya, gitu loh. Nah, jeburlah di dalam dimana yang you need to know, gitu loh. Yang dimana yang lu bisa perkembangkan dunianya itu sih. Jadi jangan cuma hanya sedikit-sedikit doang, bro. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan mindset tuh sebenarnya tuh sama dengan curiosity apa enggak? Curiosity is also curiosity. Itu gede banget lah ya. Iya betul. Curiosity and then you practice, you do it. Lu nggak bisa bilang lu adalah coffee Q grader atau coffee sommelier kalau lu cuma minum beberapa kopi kan. Ya you need to taste the coffee all the time and understand it in depth it. Nah jeleknya di Indonesia orang tuh mau cuma suksesnya doang. Right, gue berapa kali kan bokap gue kan toko emas ya. Kalau ketemu customer, ajarin gue dong bagaimana lihat diamondnya. Padahal kalau gue ngomong kasih tau, ibu ngerti nggak diamond itu bagaimana diciptakannya? Oh nggak mau tahu gue mau coba gue nggak ditipu orang aja. Gue jadi bisa lihat diamond. Kalau lu nggak tahu sumber itu diamond dari mana, lu bagaimana bisa nilai itu diamond bagus apa enggak? Iya what I mean? Iya. Kayak contoh misalkan, ya gue iseng-iseng sama ini kayak rekam ya nggak apa-apa. Kayak orangnya juga kayak nggak inget gue lah. Oke, contohnya, gue tanya si ibu itu, bu, tahu nggak bu, pink diamond tuh dari mana bu? Oh nggak tahu saya, pink diamond. Gue bilang dari Australia bu, dari algae mine. Algae mine. Itu udah ketahuan. Alga apa? Algae. Ya itulah ya. Pokoknya di Australia. Ya. Itu rata-rata memproduce pink diamond. Wow. Dan andai kata kalau kita ngomong tentang milis yang boleh kecil-kecil itu rata-rata tuh di India banyak. Contoh. Nah, gue tahu kayak gini, kayak emang gue sekolah dan gue pelajarin, bukan cuma hanya ya sekedar lewat informasi doang. Because those small information become big information. When you see something, lu udah tahu, oh ini kayaknya dari negara ini secara geografi udah memproduce ini. Berarti warna-warnanya udah ketahuan spektrumnya tanpa gue udah mesti ngertiin, ngecek gitu loh. Tapi kan sebelum maksud gue gini, Mar, ada di posisi lo kan lo sekolah di sana, tapi lo juga praktek, maksudnya training di sana yang tadi 4 jam per hari. Itu. Menurut gue itu yang kadang-kadang orang juga missing. Jadi kayak baca satu lembar kayak sudah ngebaca satu buku. Iya, nah itu kecepatan menurut gue. That's why kalau ada orang bilang kan belajar itu sampai seumur hidup bro, sampai mati bro. Iya, setuju. Gitu loh. It's not only just lu lulus kuliah, lu lulus S1, lu rasanya lu you're the king of the world, ya kan? Ya seperti kayak Titanic gitu kan ya. No, you're not. Itu baru mulai. Gitu loh. Lu baru mulai sih. Lu baru tunas gitu loh. Seperti itu sih. Berarti ini menyangkut dengan ini lo ya. Dengan salah satu statement lo adalah why do some people succeed while others fail? Itu dia. Ya karena mereka nyerah di tengah jalan. Sekali gagal, 2 kali gagal, males. You know. Banyak kan kelemahan kita adalah itu males. Iya sih. Gak punya waktu. Iya. Right. Seakan langsung ultimatum gak ada waktunya nih. Ya itu. Titik gitu ya. Nah, ketika lu taruh titik tadi yang mindset tadi di awal, you will not go anywhere. Ya kan misalnya podcast ini dari awal juga gue males. Ya kan? Wah males sih mesti ngedit sendiri, videoin sendiri.
mesti ngerti equipment. Gue bukan dari videography background loh, Iya. right? Dan belajar bro. Banyak yang gagal. Gue beli kamera salah, beli kabel salah. Gue kabel banyak banget tuh. Ternyata salah bro. TRS sama TR aja beda cuma satu ring doang. Satu ring, Kita nggak betul. nyala di audio. Gitu loh. Ya mungkin yang lainnya udah ngomong, gitu aja nggak ngerti ya kan? Ya iya, gue belajar. Sekarang udah ngerti gitu loh. Gitu loh. Sekarang malah kita udah bisa bikin karaoke system malah ya. Wah, Yuk ke rumah gue. pamer deh langsung. Coba. Asik. Oh di sini udah pakai apps bro. Oh, udah pakai apps ya. Oh, gila. Keren. Ya, sebenarnya gini, saat curiosity itu menjadi besar, itu kan berarti lu menjadi orang juga yang berbeda sebenarnya, ya Iya, nggak sih? Sebenarnya. betul. Lu jadi pembeda di antara orang-orang lain. Betul, sebenarnya. betul. Tapi sebenarnya yang mereka nggak tahu adalah sebenarnya saat curiosity lo besar adalah you collecting knowledge sebenarnya ke dalam Betul diri lo. bro. Sometimes ini gue nggak bisa cerita. Benar. Jadi basically kan banyak orang bilang gini, kalau lu mau punya pengalaman, lu mau lihat dunia, lu mau lebih kaya tentang ilmu, lu mesti keluar negeri. You see what I mean? Karena kalau lu di mana lu belajar things that you don't know, kayak mungkin kita sekarang ya udah keseringan ya bulak-balik Kelapa Gading, Jakarta. Ya kita cuma terkekang di sini doang nih. Tapi kalau lu tiba-tiba besok-besoknya jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke China, jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan ke Amerika dan yang lain-lain, you learn different things. That's why kenapa kalau kita lihat ya, why the Western civilization itu mereka lebih wise. Banyak kan orang bule nggak kaya loh, tapi mereka wise. Ya kan mereka tuh kayaknya lebih diangkat ya, kayak lebih pinter dari kita karena mereka udah ya makanya mereka mungkin menjajah dunia ya. Iya. Dia ada colonial and everything, Iya, because they know a lot of things. Biarpun mungkin dia nggak punya banyak uang. You see what I mean? Beda sama warga ya timur. Kalau timur kan beda. Gitu. Kalau timur kan lebih pabrik ya. Iya. Lu pabrik lah. Pokoknya lu nggak usah kemana-mana. Lu We kerja will ini jadi kaya. provide gitu ya. We will provide. Nah, ini memang kalau kita mix ini akan jadi kuat banget. Gitu loh. Sebenarnya ya ini kadang-kadang ya ditakutin sama Western civilization ya. Udah kerja keras, pinter. Nah itu bahaya itu. Nah iya. Right. Watch out guys. Kan tapi kalau lihat Australian, kalau lihat European, mereka kan lay back kan. Iya. Mereka tuh pola hidupnya berbeda loh. Mereka pola hidupnya, oke, gue kerja 3-2 tahun, kalau gue dapat kumpulan uang sekian, gue akan berhenti bentar setahun. Gue akan jalan-jalan, menghabiskan semua. Udah mulai miskin lagi, cari kerja lagi. Nah itu rata-rata Western civilization, they like that. Iya. They like that. Makanya dulu kalau misalnya guru gue bilang, di Amerika, kalau lu punya $10,000 di bank account, tuh lu udah kaya. Karena gak banyak orang yang punya $10,000. $10,000 jadi berapa ya kurang lebih ya? Sekitar sekarang ya 180 juta ya. Yes gitu. Right? Gue yakin di Jakarta banyak. Di Indonesia banyak. 1 juta apaan tuh kecil banget. Di Amerika gak banyak loh. Tapi mereka ya gitu. Ya modenya kan mereka spend kan. Iya. Seperti itu. Nah, jadi ini ada satu quote yang gue suka dari Marcus Aurelius ya. Dia bilang gini, ini bahasanya bahasa kuno ya. The universe is change. Our life is what our thought make it. Rubahlah cara bagaimana kamu pandang dunia, cara kamu lihat sesuatu yang berbeda. Dunia itu akan berbeda kepada kamu. Seperti itu loh. Jadi kadang-kadang kita kan kalau jalan kaki kan ya mungkin kan ya mata eye level. Ya coba deh besok lu jalan kaki terbalik gitu. Dia mendapatkan Cara different memandangnya perspective. Golong. Ya tapi itu memang kalau lu bisa lihat dunia secara pemandangan yang berbeda, itu adalah sesuatu hal yang lu mesti lakukan. Nah, ini ada satu hal lagi nih di dalam belief system kita. Oke. Bagaimana sih lu kebanyakan suka sesuatu, Jun? Misalkan lu suka apa? Musik. Ya pasti. Kenapa lu suka musik di awalnya? Karena gua follow Follow who? The Beatles. The Beatles, sih. Berarti pertama ini poin adalah either you hear or see atau both. Lu melihat dan lu mendengar. Kebanyakan kita selalu didapatkan itu dulu. Kita di-influence terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dulu. Apa yang kita lihat, kita dengar, kebanyakan lanjutnya adalah apa yang kita pikirkan. Oke. Betul kan? Apa yang kita pikirkan. Setelah kita pikirkan, besok pasti lu membicarakannya. Bro, lu tahu nggak kemarin Beatles keluar album baru?
lu mesti denger deh. Pasti lu juga ngomong ke kalangan yang suka sama Beatles, yang suka sama musik. Iya. Lu ngomong sama orang programmer, opo lu ngomong opo, ya kan? Iya, iya, Ya kan iya. pasti nggak nyambung. Pasti lu cari komunitas yang cocok dengan lu punya mindset, lu punya pembicaraannya, lu punya pemikirannya, lu punya impian. Tapi cenderungnya di Indonesia, kalau banyak kan orang nih cuma ngelihat, cuma ngedenger, mikirin terus kelamaan Mm, dan ngemeng-ngemeng doang. mm, Tapi nggak ada the do-nya. mm, Nah, do-nya ini kadang-kadang yang bikin kita susah. mm, Alasannya apa? Nggak punya waktu. mm, Belum lah, nanti, besok, minggu depan, tahun depan. Akhirnya nggak kecapaian, bro. Yang dulu yang dia bilang dia mau jadi musisi, mm. mana bisa kalau lu jadi musisi kalau latihan terus. Bener. Lu bisa harap lu main gitar di dalam 3 hari, Mm, nggak bakal. mm. Cuma gue doang yang merasa bisa. Ya. Kecuali lu punya pill kayak di Matrix, bro. Iya. The red Mau pilih pill, mana? oh the blue pill. Ini jadi penyanyi, ini jadi gitaris nih. Gue ada 3 pill, bro. Ada the red pill, ada the blue pill, ada upil. Itu Matrix gak ada tuh. Nggak ada tuh. Harusnya bikin itu ya. Nah itu, I see, banyak kan I kita see. stopnya di bagian the do-nya. Dunia ya. Right? The do-nya itu kurang dilakukan. Saat dilakukan juga ada tantangan kan sebenarnya. Pasti, karena tadi lu bilang lu mau suka gambar. Mm, Lu suka doang percuma, bro, kalau lu nggak pernah gambar. mm, Nah gambar itu kan mesti bener-bener praktis ya. mm, Ya kayak musik sama, is a talenta. mm. Talenta bisa nggak sih dicapaikan? Bisa. Ya Tuhan akan berkati kalau lu akan mulai. Mm, Right? Talenta kan talenta lu, bukan talenta Tuhan. Kalau Tuhan yang bantuin lu gambar, mm. dia jadi ini dong, dia jadi Jiminy dong. Ya kan? Semuanya bisa. God, please make me a gambar. Jadi AI, bro, Tuhan, bro. Oke. Right? Nah, setelah dunia itu yang lu akan perlu lakukan adalah membuat Habit. sebuah habit. Mm, Melakukan berulang-ulang kali. What does Beatles do? Beatles is not successful because of one music, mm, but he repeatedly, mm. you know, hey Jude, sampai lu tuh ngengyeng-nyeng, oh Iya, iya. Beatles gitu kan. Mm, Seperti itu loh. Nah, ketika lu sudah mengulang-ulang kali menjadi seorang yang dikenal, ya sebagai kali sekarang lu kan musisi ya, lu kan nggak bakal bisa jadi musisi cuma sekali. mm, Ya karena Jun suka ke Poken Beer every Friday, mm. itu menjadi habit lu. Biarpun gua ajak lu kemanapun, gua nggak bisa gue mesti kesini, man, itu bukan habit, man, itu udah fanatik banget sih. Nah itu menjadi identitas, bro. Ya itu kan menjadi identitas. Jun tiap hari Jumat pasti ada di Poken Beer. Tapi gue minta maaf loh. Nah, Kalau ada kegiatan hari Jumat, gue harus. gak apa-apa, gue selalu ditolak. Gue kayak Tuhan Yesus, bro, ditolak terus, bro. Sebelum ayam berkokok 3 kali lu nolak gue. Dosis ini sekaligus curhatan sebenarnya ya. Lo luangin kayak waktu Jumat sama gue kata dia gitu nih. Enggak. Kayak pacaran aja, bro. Ya itu, bro. Oke, Jadi oke. basically itulah pola secara the belief system yang dimana yang lu mesti ciptakan. Lu gak cuma bisa ngelihat dan ngomongin, cuma mikirin doang. Ya, Itu cuma batin doang, bro. Iya iya. Buat apa itu ada? Gue jadinya. batin gitu. Oke. Jadi belief Sebenarnya- sistemnya tuh berarti ada see and hear. Jadi lo lihat dan ya follow tentunya dari situ gitu ya. Terus ada think, ada speak. Sebenarnya ini tuh pola hidup, bro. Iya, Lu gak usah ngomong tentang kerjaan deh. Lu bagaimana suka sama cewek? Ya pasti lu lihat atau mendengarnya dulu. Benar. Kan sudah lu ngeliat mendengarnya, yang next thing ya kayak sekarang ya. Ya Catherine deh, suka sama cowok pasti kan lu nggak mungkin kan suka sama cowok lu nggak pernah ngeliat, lu nggak pernah denger, tiba-tiba lu disuruh nikah. Iya. Ya mungkin lah, siapa yang mau, right? Pasti terngiang-ngiang. Pasti gitu udah ya. pernah lihat, pernah denger tentangnya, lu kepikiran. Baru Udah lu curhat kepikiran, sama sahabat. Lu akan ngomong sama teman, menurut lu gimana? Si itu. Si ganteng oke nggak, ya kan? Ya kan, kalau gue terus sama dia bagaimana, ya kan? Tapi kalau lu nggak pernah do-nya bukan do itu ya, tapi lu nggak pernah, ya bukan do itu, bukan I do-nya, belum menikah soalnya. Oh belum menikah. Oke. Ketika lu nggak pernah, ya maksudnya ada hubungan secara, ya ketemu lah, pacaran segala macam, dan lu kan nggak tahu, Iya. right? Nah, orang itu you never meet that partnya secara praktisnya. Nah ketika kalau lu menjalankan menjadi rutin, ya lu bisa tahu gaya hidupnya dia dan sifatnya dia. Menerima, Bisa gitu. menerima apa enggak gitu kan. This is Jadilah for you. sebuah identitas. Nah baru jadi identitas kan. Berarti dia siapa lu, ya kan, pacar, istri, selingkuhan, mau terserah, ya kan? I don't know, ya kan, ya itu yang menjadi identitas. I don't know. Ya I don't know. Lucu banget sih Gitu. Mario.
Ya itu sih that's how the cycle works, bro. Iya, setuju. Ya ini jadi belief system yang mungkin dozers kalau kamu bisa menjalankan ini keseharian, bukan tentang usaha aja, apapun lah. Mau yang kamu impikan apa, ya do this belief system, karena sebenarnya mindset ini kalau lu udah bisa ngelakuin sekali, itu bisa multiply ke yang lain ya harusnya. Banyak banget. Harusnya gitu. Maupun ke your relationship. Ya sama, ke relationship juga sama kan. Ya lu mesti denger dan lihat pasangan lu. Benar. Lu mesti mikirin pasangan lu. Lu bisa bicara dengan pasangan lu. Ya kan gak bisa cuma ngeliat dan pikirin coba. Udah, lu ngapain sih ngeliatin gue gitu? Kita gak berbicara, bro. Kan gak bisa kan? Iya. Kerjaan juga sama. Sama. Kerjaan, cara kerja. Rubik Cube kepikiran, ya kan, terus ngobrol sama temennya, ya kan, baru masuk. Iya. If you do this becomes a routinity of habit. Gitu. Karena identitas itu yang mesti orang kenal. Kebanyakan pengusaha buka toko baru sebulan 2 bulan, ini kayak gua singgung orang ya, buka toko bakmi gitu. Sebulan 2 bulan 3 bulan masih berjalan, bro. Masih berjalan ya. Masih berjalan. Gak laku, tutup. Right. Ya karena itu ya ini ya mesti dijalankan terus, belum dapetin identitasnya, orang belum kenal. Right? Ya kan sekarang orang belum kenal lu musisi. Lu tiba-tiba udah gua gak mau jadi musisi ah. Ya orang juga belum kenal lu. Gitu loh. Ya, you need time for people to know. Ya. Nah, ini ada satu gambar yang mungkin nanti akan ditunjukkan. Di sini ada gambar gajah yang sedang terikat. Betul. Gimana? Apa nih, bro? Itu seperti kayak manusia, bro. Jadi gajah ketika dia sama pawangnya ya, sama ya pengasuh gajahnya itu, ketika gajah itu masih kecil, gajah itu tuh pintar dan sangat tekun dan sangat benar-benar loyal kepada si ini ya, pada ownernya. Jadi kalau jaga gajah zaman dulu, kalau dogi gua kan sekarang kan suka manjat pagar tuh. Kalau gajah lu tinggal ikat kaki gajahnya pakai tali dan lu pantek ke lantai dan gajahnya itu nggak akan kabur. Padahal bisa aja kabur ya. Ketika dia kecil seperti itu. Tapi karena gajah itu selalu sudah diikat dari kecil sampai dia besar, biarpun dia sudah besar, dia sebenarnya dengan tenaga gajah dia tinggal tarik kakinya doang sebenarnya bisa. Tapi di otaknya nggak bisa. Di otaknya masih pikir, gue dulu pernah coba dan gue gagal. Gue nggak bisa. Nah itu kebanyakan banyak orang yang mungkin pernah sakit hati, pernah terluka di dalam sebuah usaha atau apapun yang dikerjakan, itu menjadi kayak dia punya traumanya gitu seperti itu loh. Nah itu bisa, kalau bisa ya dibuang. Gitu. Itu dibuang aja mindset seperti itu yang sebenarnya gajah seperti gajah ini. So you need to really get out of that trap. Yang dulu rasa, gue dulu pernah coba, pernah gak sih kalau ketemu klien selalu ngomong gitu? Iya. Gue lagi mikir gini, bro. Ini sebenarnya mereka nggak sadar ya. Jadi pentingnya untuk akhirnya dia ngobrol sama orang lain ya, ataupun dozers ngobrol sama orang lain agar lu bisa break the habitnya dulu tuh ya. Agar break the mindset lu tuh nggak lagi diikat sebenarnya. Itu kalau lu nggak membuka diri, orang nggak bakal tahu dong. Ya itu dia, mesti buka diri. Oke, kita lanjut. Jadi di yang setelah si ini apa? Ya lo cari tahu apa yang membuat lo gagal gitu. Betul. Nah ini ada juga lo menyatakan you reap what you sow. Ya sama, ini ada peribahasanya bahasa Indonesia apa tuh? Apa yang kamu tabur, apa yang kamu tuai. Sama. Kalau kamu nggak pernah nabur sesuatu, ya lu jangan harap lu nuai. Benar. Dan salah satunya juga menabur juga lo collecting knowledge. Itu juga menabur. So this is that part yang aku bilang yang jarang orang lakukan, the do partnya. Orang maunya cuma nuainya doang, orang cuma mau the good partnya, menikmatinya. Tapi proses yang untuk menaburnya nggak ada yang mau. You know, getting rich is easy, but staying wealthy itu yang menjadi topik yang panjang. Gitu loh. Nah makanya, jadi kalau gue lihat juga ada culture di mana ya kita kan di sini digital banyak banget ya, mau di sosmed ataupun di YouTube atau di mana, ya glorify rich wealthy gitu ya, berbeda sebenarnya. Jadi pas orang yang follow mengikuti mentor yang salah, menjadi mindset yang salah, benar nggak? Tanpa ada lawan bicara.
Ya itu, carilah dulu kebenarannya. Jangan cuma ngikut. Memang kalau topik-topik yang untuk jadi miliarder di dalam 3 hari, ya kan, Nggak masukin mungkin 1 lah. juta menjadi 10 M. Ya silakan, kalau emang Anda dengan gampang segitu gampang ditipu, ya berarti itu mindset lu belum kuat Ya. gitu loh. Sampai sekarang aja ya bro, lu dengerin ya Warren Buffett. Warren Buffett ya, orang yang cukup terkaya ya di Amerika. Dia masih doubt tentang kripto, tentang Bitcoin, dia masih doubt gitu loh. Iya, iya. Makanya dia nggak pernah ada uang yang sebelum ke sana Mm, gitu loh. Tapi banyak orang yang ke sana. mm, Ada salahnya? Nggak ada salahnya. mm, If you like the risk and you think that is what you think you can bear, go ahead. mm, Gitu kan. Itu kan memang nggak ada regulasi, nggak ada apapun ya. But if there is something that you willing to risk, go ahead, Ya. bro. Dan ini ada kata-kata lagi. Kekayaan itu tuh nggak ada yang nambah. Orang kaya di Indonesia, dia di satu dunia tuh nggak ada yang nambah. Mm, Yang cuma dilakukan adalah the transfer of wealth. mm. Ya, ya, Uang tuh mention. di dunia tuh ini doang, Ya, ya. right? Right? Kenapa sekarang tiba-tiba ada rating? Oh, ini orang jadi orang yang terhebat di Indonesia. Besok dia yang naik, dia. It's just the transfer of wealth, gitu loh, Ya, setuju. right? Ya, who can do? Yang tadi kan, who can provide and do? Simple imas ya, uang gua cuma ditransfer ke uang lu doang bro. Mm, Di BI cuma bedanya nominalnya doang. mm, Gak ada bener-bener transaksi secara fisik. mm, You see what I mean? Mm. That's all everything in the world, Ya. right? Mm, It's just the transfer of wealth aja. ya. Setuju. Gitu sih. Ya makanya sekarang juga ya ini gara-gara ada ini ya, you reap what you sow. Sebenarnya kan apa yang lo tabur sekarang di dalam pikiran lo itu juga menjadi dampak kehidupan lo nanti sebenarnya. Betul. Apapun betul, itu gitu ya. betul. Justru yang di sini yang gue pengen share adalah sebenarnya yang gue pengen share adalah have the growth mindset. Jangan punya fixed mindset. Gimana tuh bedanya? Fixed mindset itu adalah yang kayak tadi, yang justru yang bikin kita nggak bisa grow adalah kita selalu membataskan diri. Selalu yang kata-kata kita tuh yang selalu yang negativity, yang I'm not good at it, iya, iya. gue nggak bisa bro, gue Titik, lemah bro, titik, gitu gua ya itu tadi yang titik itu loh, ya itu yang bikin kita nggak bisa grow, Oke. right? Thomas Alva Edison yang hari ini bisa membantukan bikin lampu, berapa kali dia gagal? 1499 kali. Ke 1500 dia baru berhasil untuk menciptakan bohlam. Thomas Alva Edison. Tapi di buku dia, tahu gak dia bilang apa? Apa tuh? Do you know what? Enggak. Dia bilang begini, sorry, I want to correct your statement. It's not that I fail 1499 times, but I do found there is 1499 element that is not suitable to make a bulb. Dia nggak gagal. Dia cuma hanya mendapatkan percobaan ya 1499 kali. Gitu loh. Dan dari 1499 itu dia malah bukan menemukan bohlam, dia menemukan banyak pattern-pattern yang lain. Dia menemukan lebih dari 300, I think ya, kalau nggak salah yang terakhir yang gue baca ya, more than 300 patterns of electronic yang dia menemukan karena dia gagal menciptakan si bohlam yang tadi. So jangan mikir kegagalan itu menjadi cuma hanya stop. Lu jangan pikir lu main padel kalah sekali gitu Jun ya, lu gak ngajak gua main padel lagi. Oke. Gitu, bro. Oke, I'll beat you next time. Ya ayo, ya latihan lah bro, practice bro. Right? Lu jangan punya fixed mindset bro. Asik. Gitu loh. Mungkin gue bagusnya di basket. Mungkin. Ayo, wah ditantangin basket juga oke. Nah itu dia, growth mindset yang lu mesti punya adalah the belief abilities yang lu bisa develop, the effort, learning sama feedbacknya. Dan teman yang paling bagus bukan teman yang bikin lu bilang, lu ganteng lu itu. Teman yang paling bagus adalah bro, tadi gue lihat lu kurang bagus. Dan di saat itu kaca itu ada mereflek ke muka lu, sometimes ada orang yang tersinggung. Iya. Banyak orang tersinggung. Lu ngomong apa bro? Lu ngerti apa sih? Right? Nah itu justru yang mesti coba di-reflect menjadi sebuah feedback yang bagus. Feedback itu memang sakit ya. Iya. Apalagi kalau lu jadi artis yang udah terkenal, ya kan? Tiba-tiba banyak yang hater yang kasih feedback segala macam yang gak enak. Well, you have to live with it.
Ya, apakah feedback itu menjadi sebuah sosok di mana lu mesti dengerin 100%? Enggak juga sih. Iya. Tergantung gimana It's lo you. nerimanya. Again, balik lagi. Lu punya karakter dan attitude lu seperti apa. Nah, itu yang the maturity-nya itu loh. Balik lagi. Setuju. Jadi sebenarnya ini core belief-nya ya berarti ya. Jadi saat lo mempunyai titik, gue kayaknya nggak bisa nih, lo harus bongkar belief lo itu, biasakan agar lo bisa punya growth mindset. Iya, lu mesti punya growth mindset adalah you need to take challenges sih. Ketika kalau lu punya atasan, lu punya klien, bro, lu bisa editing nggak? Lu bisa ini nggak? Ya, kebanyakan kalau lu yang nggak punya waktu pasti bilang, Pak, saya nggak bisa, titik, dan lu nggak akan punya kerjaan itu. Okay. Tapi kalau misalnya lu masih bisa menampung dan boleh saya coba dulu nggak, Pak? Tapi let me see ya, kalau saya bisa, I'll let you know. Dan we can talk about whatever ya, harga dan segala macam. Kalau sekarang gini bro, lo bisa kerjain ini nggak? Oh, SOE itu bukan saya Pak. Nah itu fixed mindset. Orang seperti itu nggak bakal bisa jadi sukses. Nggak bakal. Karena apa? Mereka sudah menutup pintu dia sendiri. Comfort zone itu nggak akan bikin lu kemana-mana. Oke. Gitu loh. Gue punya temen yang banyak yang kayak gitu. Ya tapi ya mereka juga masih jauh dari gue sampai sekarang. It's okay, it's their choice. It's okay. Tolak aja dunia, gak apa-apa. Ada satu hari lu yang ngeluh sendiri. Oke, kalau misalkan nih, ya gue menolak itu karena gue pengen fokus. You say about Michael Jordan. Gak masalah kalau this is nothing wrong. Lu fokus yang benar dengan apa yang lu bisa capaikan is good. Kayak misalnya lu mau main basket segala macam, ya lu mau jadi atlet basket seperti Michael Jordan is good. Gitu loh, it's fine. Okay. Tapi make sure what you're getting in is more than what they can offer you. Iya, gitu loh. Karena kalau punya fixed mindset seperti kayak gue pengen bagus seperti Michael Jordan, tapi Michael Jordan sebenarnya setelah dia menjadi atlet dia menjadi pebisnis yang bagus. Itu dia, bisa juga. Contoh kayak seperti ini deh, kayak Michael Jordan, dia dulu mainnya shooting guard, ya kan, selalu SG, right? Tiba-tiba ada coach bilang, lu terlalu comfortable di SG, gue pindahin lu ke PF, power forward, bisa nggak dia? Right, nah itu mungkin willing to try nggak? Itu kan posisi yang berbeda tuh. Satu yang lebih mainnya ke in the paint, satu yang di luar paint, gitu loh. So that is something yang lu mesti pikirin ya secara ininya gimana gitu loh, secara apa yang beneficial for you. Yes. Ya kalau bilang oh nggak mah, gue mau di shooting guard terus, ya nggak masalah, it's fine. Seperti itu. Jadi fokus tuh bukan berarti kalian juga punya fixed mindset ya Dozers. Jadi fokusnya ini kalian harus punya growth mindset yang dimana kalian harus selalu terus berkembang. Take challenge as a challenge, bukan as a problem. Kebanyakan kalau orang dikasih sesuatu tuh masalah nih gue dikasih bos gue kerjaan yang gue nggak bisa nih, yang gue take it as a challenge, try it first. Jadi bedanya apa bro untuk fixed mindset sama growth mindset saat dia respond to challenges tuh apa? Kalau responnya adalah embrace the challenges, see the opportunity, what you can learn. Biarpun lu nggak berhasil pun, at least you know, gitu loh. Seperti itu loh. Ya kayak tadi si Thomas Alva Edison yang ngomong. Yeah, you can find a phone in the future. Kan lu kan nggak cuma hanya hari ini hidup kan bro. Ya, besok-besok if there is something comes close to this, oh lu ngerti nih, this is something seperti ini nih cara kita mengatasinya. Iya. Jadi ada response to challenges, ada failure juga, lo harus ada response juga. Iya, betul. Pasti akan ada response tuh ya. Betul. Intinya kalau lu tambah banyak knowledge, lu nggak ada ruginya deh Jun. Gitu loh. Nggak ada ruginya deh. Maksudnya kan kayak dari zaman dulu sampai sekarang, gue nggak tertarik dengan video dan mic dan kayak gini-gini. Tapi sekarang kepake gue. At least gue ngerti, oh ini kabel XLR nih. Daripada gue nggak ngerti ini kabel-kabel apa gitu. Oh ini mic apa nih, kondensor nih. Gunanya buat apa sih gitu ya kan? Atau ya kan ya gue at least ngerti gitu loh. Iya. Ya kan? I'm not a sound system engineer. Gitu loh. But at least gue udah ngerti gitu. Iya. Because those are the small challenges yang gue dapet sih gitu loh. Fokus gue apa? Gue branding and marketing. Right? Sound system ngerti, tentang mobil ngerti. Tapi bukan berarti lo jadi males ke knowledge lain lah ya. Iya betul, gitu nggak terbatas sih. Betul. Ya berarti itu bagaimana lo kalau lo ngelihat challenges tadi udah
Kalau lo ngelihat bagaimana melihat sebuah kegagalan udah. Tapi gimana cara lo melihat kesuksesan yang lain tuh? Itu kan jadi- Kegagalan gue pengen cuman tambahin dulu nih. Kalau lu gagal dan jatuh di lubang yang sama, atau lu gagal kayak main game ya, teng 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 tung, jatuh di tempat yang sama, lu introspeksi diri juga. Berarti bukan salah gamenya, bukan salah kerjaannya, salah diri lu juga. Gitu loh. So if you fall in the same place, kayak misalkan, iya nih, gue dulu ditipu sama partner gue di situ, gue partneran sama orang lagi, gue ditipu lagi sama partner ini, right? Gue partner lagi ditipu lagi nih, right? Ya berarti lu introspeksi diri lu sendiri, gitu loh. Which is it's not a mistake, it's a choice. It's a choice. Betul. Jadi kayaknya ada beberapa mungkin ada beberapa perilaku ya, jadi habit ya. Jadi kayak kayaknya enggak deh, bukan gue yang salah. Jadi ada kayak gitu ya. Iya. Ya ada kayak gitu ya. Sometimes it's not the mistake, it's the choice. It's a choice. It's the choice that you take in the wrong time, in the wrong place. I see. Seperti itu. Nah itu juga mesti dipelajarin juga. Karena banyak orang yang nyerah di situ. Thank you tuh. Itu Kapok katanya sebenarnya itu penting banget buat orang lain sih sebenarnya. Iya. Buat orang lain mengerti itu. Itu it's a choice ya. Iya, it's a choice. Ini basically ini sebenarnya topik itu universal loh. Universal, Gak cuma buat bisnis, buat pacaran ke, buat keluarga ke, ya kan? Itu dia. It's the same thing. Itu dia. If you find the wrong boyfriend 3 to 4 times, lu jangan bilang semua cowok tuh iblis. Ya, lu cari yang iblis. Ya, lu cari yang You're mistake. looking for a bad boy gitu. Jadi ya itu Itu dia sih. sih. Makanya ya mungkin setelah itu cuman kan kalau misalkan if you have the growth mindset ini, Mar, gimana lo melihat kesuksesan orang lain? Kesuksesan orang lain itu berbeda-beda, bro. Kalau sukses itu nggak semua, kalau menurut gue ya, nggak semua terukur dengan finansial. Sudah itu loh. Ada yang gue lihat sukses itu sebagai dia itu bukan dia super kaya atau dia super wealthy, enggak. Tapi dia sukses dengan dimana tuh dia meletakkan sebagai sebuah jabatannya. Seperti itu loh. Bagaimana dia orderly secara menggerakkan timnya. Setuju. Nah itu berbeda-beda. Gitu. Jadi jangan pikir, oh orang sukses tuh selalu teridentify dengan berapa uang yang lo ada. Gua nggak selalu bilang seperti itu. Gitu loh. Walaupun di dalam agama pun orang-orang mereka yang sukses bukan selalu orang kaya loh. Betul. Uang hanya mengikuti ya. Uang akan mengikut. Iya. Gitu loh. Bukan lu mengejar uang, tapi uang akan mengikut lu. Seperti itu sih. Right. Jadi suksesnya berbeda-beda. Misalkan gini, ini gue ngasih contoh mungkin ya, kalau fixed mindset mungkin saat kompetitornya duitnya lebih banyak, dia terasa terancam. Kompetitor nih bukan pesaing bisnis, mungkin rekan kerja, mungkin kok dia bisa ya, ini duitnya lebih banyak, ini gue. Tapi itu harusnya ya itu menjadi motivasi. Tapi itu balik lagi, itu ego di dalam diri dia sendiri. I know. That is the fixed mindset kan. Mindset lagi. Ya kan itu kita ya topik mindset ya. Itu balik lagi ke mindset. Mindset itu bisa juga mematikan, juga bisa ya membangun ya. Tapi kalau motivasi lu adalah money only, lu gak akan kemana-mana sih. Seperti itu. Yang tadi pagi itu kan dia udah bilang kan, saya tuh sebenarnya dari umur sekian tuh udah bisa pensiun. Tapi why most conglomerates itu tetap berusaha adalah untuk menciptakan lowongan kerja untuk pada yang lain-lainnya. Bukan cuma ya hobi doang. Gitu. Ya kalau hobi lu jalanin pakai uang sendiri nggak dapat uang ya hobi betul. Tapi kalau hobi jadi uang ya bisnis. Iya betul. Nih gue dapat ini juga nih about mindset ya. Ini semenjak lu juga cari tentang knowledge dan bagaimana resilience-nya juga ke sana. Jadi kemarin tuh gue ngeliat sebuah podcast. Jadi ini ada orang, dia tuh kerja sama langsung direct sama ownernya. Dia cerita, jadi dia nanya ke temennya yang si A ini, bro, lu biasanya kalau misalkan si ibu atau bapak ini presentasi gimana? Ya gue biasanya pas dia ngomong ya slide selanjutnya gitu, nanti gue klik gitu, ya gue perhatiin aja, pokoknya lo perhatiin aja dia ngomong. Oh gitu. Nah terus dia berpikir harusnya gak begitu. Dia pelajari presentasinya baik-baik, dia tahu dari judul sampai habis tuh ya kayak gimana, dia
intisarinya dia udah resapi. Besoknya saat ibunya ngomong ngadep sana, presentasi ada di sini lah ya. Nah pas dia ngomong apapun itu, pas dia masuk ke page berikutnya, dia tuh secara tidak langsung dia udah tahu, oh dia udah masuk ke sini, bentar lagi masuk ke sini nih pembahasannya. Pas dia ganti itu pas banget switchnya sama si ibu itu, pas ibu itu nengok, udah keganti tanpa gua harus ngomong, habitnya udah berbeda. Di saat itu, semenjak saat itu dia menjadi sekretaris pribadinya si ibu apa bapak inilah gitu. Nah itu kesempatan, knowledge yang berdampak terhadap kehidupan seseorang. Kayak gitulah ya kira-kira itu mindset. Itu betul bro. Nah itu gue suka banget tuh yang lu ngomong sebenarnya. Itu adalah di mana dia benar-benar menjiwai dan juga punya belonging terhadap pekerjaannya. I see. Ya, banyak orang tuh nggak punya itu, right? Banyak orang yang nggak punya itu. Jadi that's why aku coba the reason I want to share it. Rubahlah. You know, kadang-kadang kita tuh kerja keras dengan waktu-waktu di mana yang lu tuh nggak kelihatan, you see what I mean? Dan lu tuh nggak dapet. Akhirnya lu cuma ngeluh, kenapa sih gue di sini terus? Sebenarnya dengan waktu yang lebih singkat, tapi kalau lu fokus dan you feel belonging, yang tadi lu bilang, dia kan meresapi dong. Berarti dia follow dong. Ibu ngomong apa dia langsung klik. Right? Bukan kayak lu ke department store, Mbak ada size ini nggak? Sebentar ya, saya cek dulu. Ya kan? Ada size ini, sebentar ya, cek dulu. 100 size dia cek bolak-balik 100 kali itu. Betul. Right? Berarti dia tidak tahu sebenarnya. Ya, dia nggak ada product knowledge-nya, di situ yang problem. Nah, itu basically badan lu ada, jiwa lu nggak ada. Kayak lu main basket. Tapi lu sebagai tong kosong yang lagi main basket, lu nggak bisa connect, lu nggak bisa lihat, lu nggak bisa dapetin teamworknya. Iya. Nah itu problem kebanyakan orang kerja. Gitu loh. Rubahlah itu ya. Rubah, fokus di hidup, minum extra joss, minum Pocari Sweat, minum Aqua, fokus. Ayo datanglah brand-brand. Right. Ya boleh semuanya boleh, tuh ya, Red Bull sekalian ya kan. Nah itu fokus right. Misalnya itu problemnya. Ya banyak kan justru kalau gue lihat di industri Indonesia itu gue nggak tahu apakah ini mungkin mereka nggak percaya diri atau nggak punya sense of like you know etiquette secara kerja atau yang sedikit kecilnya lah gitu loh ya kan. Jadi kebanyakan bengong sih, gitu loh. Dan itu negatif juga itu sih. Negatif. itu sebenarnya dari mindset dulu. Mindset yang membuat karakter lu dan lu punya attitude menjadi seperti itu. Iya, benar. Tadi lu lihat dia bilang, "Bu, saya boleh ikut gak?" Itu attitude. Bukan di extrovert introvert, I don't care about that. Tapi itu yang membuat lu tuh terlirik. Right? Lu tuh numbuh. Gitu loh. Pohon yang numbuh tuh ke atas bro, gak ada yang ke bawah bro. Right? Gak ada bisa saya menumbuh tapi you know, aku di bawah saja loh. Gitu. I shine low gitu. I shine very low bro. Gak ada bro. I grow very low gitu, gak ada bro. Maksudnya kayak ketumbuh ya. You have to be out there. Kelihatan. Yes, exactly. Ya kan? Exactly. Ya sebenarnya melihat kesempatan tuh juga jadi ya tadi kayak lo bilang ya, attitude tuh jadi penting banget ya setelah mindset. Penting. Attitude cara lu datang, lu nyapa, halo pak, daripada cuma diem. Ya kan? Itu berbeda. Iya. Berarti si A kan sebenarnya udah di comfort zone-nya yang jadi bikin males ya. Iya, karena bola itu apa yang lu lempar, apa yang balik. Coba deh lu di sebuah satu acara, contoh kayak kemarin gue ke Epicure ya. Lu coba diem doang deh. Gue yakin lu sampai malam juga lu di situ sendiri. Kenapa? Lu diam, lu kayak pohon. Masih mendingan waitress yang minum sekarang, apa pak? Iya, sekarang siapa lu yang orang mau nyamperin lu? Hai lu bro. Right? Lu terkenal enggak? Ya kan? Lu hebat juga enggak? Ya you need to go out there. Halo pak, hai Mario, how are you? Datang dengan siapa pak? Ya kan? Itu yang tahu, jadi kita tahu network tuh, exobing gitu kan? Iya. Itu loh. Jadi mungkin contoh simpelnya kalau Dozers ngomong impossible, lu bilang itu it's possible. I am possible. Ya kan kalau lu tulis impossible ada I am-nya. Iya juga ya. Ada I am possible. Ya make it possible gitu loh. Kalau lu fail is the first attempt in learning gitu loh.
Nah kalau misalnya lu di reject, kayak misalkan lu pernah baca buku pasti ya Jack Ma, di reject 12 kali, ya kan 12 orang yang masuk, dia doang yang dikeluarin. dia. Right. Mana lagi? Right, yeah. Basically reject is just the next opportunity. Iya. Ya, mungkin bukan buat lu. So you have no fear ya di situ. No fear. Tapi bayangin deh, kalau lu semuanya lancar, hidup lu lancar ya. Wah, junior dengan sekolahan selalu ranking 1, masuk ke dalam perusahaan yang paling bagus, lalu dia naik jabatan di dalam 1 tahun dan jadi orang sukses. Buku lu tipis banget, bros. Gua nggak bakal beli buku lu. Apa yang gue belajar dari lu? Iya. Right? Iya. Ya memang ya, is all this kind of struggle yang dimana yang kita pelajar. Gitu kayak kemarin gue nonton yang di Netflix Tinder. Tinder juga sama, banyak yang ditolak, right? Apa nih aplikasi apa nih zaman sekarang masih ada ya speed dating gini-gini. But they become one of the biggest billionaire company as a startup for aplikasi. Nah, kalau misalnya lu ngomong tentang, wah gue takut nih, gue fear, I'm afraid, I'm fear. Fear itu adalah false evidence appearing real. Sesuatu Fear yang adalah false evidence appearing real. Fear, F-E-A-R. Right? Jadi sesuatu yang belum nyata, yang belum benar-benar ada. Kayak lu takut setan. Sebenarnya kita tuh false evidence, kan nggak kelihatan. Gitu loh. Kalau lu ketemu, berarti kan udah nyata. Ya lu udah sial lah ya. Silakan teriak. Ya itu dia. The pain adalah precursor anything incredibly notable. Berarti kayak misalnya lu jatuh, lu punya luka, tangan gue banyak luka, kan? Ya ini berarti ya untuk mengingatkan lu lah. Iya. Ini adalah kerja keras lu di mana, atau lu pernah luka di mana yang lu nggak mau terluka. Kayaknya gara-gara lu nonjok ini nih. Ini gue dulu boxing bro, jadi tangan gue banyak lukanya bro. Udah lama banget. Kirain gara-gara orang. Enggak. Lu boxing dulu, boxing. Oke, tadi I'm impossible jadi I'm possible. Betul. Fail, first attempt in learning. Betul. No itu adalah next opportunity. Betul. Fear adalah fantasize experience appearing real. Pain. Precursor anything incredibly notable. Yang lu lihat, lu sadar. Gue tambahin satu lagi bro. Apa tuh? Jangan selalu assume. Oke. Nah, assume itu didirikan dari ASS you and me. Okay. So don't make a S of you and me, bro. Di antara itu ada si S ini. Ada S-nya, bro. Tapi lucu ya. Jangan itu tiba-tiba ini ada tiba-tiba keluar grafis. Nah, tergantung kalian deh kalau mau keluar S. Menyerahkan saja. So basically in the end of the day, yang gue mau, yang lu belajarkan adalah get out of your comfort zone. Betul. Jangan selalu rasa tuh lu tuh sudah nyaman, lu tuh sudah stabil. Keep out there learning. Tapi dari sisi gue sih selalu get out of the comfort zone. Karena gue lihat banyak orang-orang yang udah mulai slow down, pikiran mereka juga ada slow down. Dan cepet tua bro. Beneran? Kayak gitu ya? Gak, makanya dari awet muda. Awet muda gitu. Setuju bro. Nah ngomongin tentang comfort zone, apakah jika lu berkembang di dalam suatu bisnis lo atau perusahaan lo, dan lu berkembang nih, kita menamai comfort zone tuh gimana bro? Kalau ini kan sebenarnya kan it's all about mindset. Kalau misalkan kita mindsetnya adalah comfort zone kita, ya jelas lu nggak bisa kemana-mana. Nah pas saat lu masuk ke dalam suatu instansi ataupun lo bikin bisnis sendiri, dan lo dengan mindset lo yang udah oke, itu biasanya ada jebakan. Jebakan apa nih? Jebakannya biasanya begini. Batman gitu. Apa kok Batman? Kejebakan Batman gitu. Jebakan Batman, astaga. Dia tiba-tiba nyanyi Batman. Iya bener. Jebakan Batman-nya adalah gini. Saat lo masuk, lo mencapai suatu titik kesuksesan, entah kenapa ada jebakan lain tuh di situ, dan dia kadang-kadang tidak sadar. Dia berdiri di situ aja udah di comfort zone. Dia nggak ngomong sama siapa-siapa. Dia jadinya ya egosentrik lah ya kalau kayak gitu. Nah itu gimana? How to break kita ya? Maksudnya nih anggaplah kita yang gue udah nyaman di sini, bos gue udah suka sama gue, gaji gue udah oke, teman-teman kayak juga udah ini. Itu menurut gue itu comfort zone. Gue nggak bilang lu mesti keluar dari perusahaannya. Betul. You don't have to leave the company. But what you need to do is produktif lah, di mana yang lu bisa berakar lagi bro. Pohon itu kan gak selalu ke atas bro.
juga bisa bercabang gitu loh. Ingat loh, employer selalu seneng ya kalau lu tuh bisa berkembang juga. You got what I mean? So itu dia, maksudnya lu nggak selalu mesti berkembang bersamaan dia, tapi juga bisa bersampingan dia. Ya tapi yang dengan akar yang sama. Ya jangan sampai lu bikin satu cabang tapi lu bunganya dan buahnya yang aneh itu pasti dipenggal. Gitu loh. Berarti Seperti cari challenge yang lain. Cari yang lain, dapat Challenge kepercayaan. yourself gitu ya. Challenge what you can do untuk perkembangkan lagi. Oke. Kayak zaman dulu orang menjalankan perbankan, right? Ketika bank itu punya uang itu banyak, pasti ada orang yang bilang, Pak, uang ngapain semua di sini? Kita pinjamkan lagi ke orang lain, Pak. Pinjaman kita kasih bunga lagi, kita kan dapat duit lagi. Oh bisa ya kamu, jalanin, right? Ya menjadi loan, right? Gitu loh. Ya kan perbankan untuk menabung, menjadi ada yang loan, juga ada kredit, juga ada bank assurance, juga ada saham, ada yang lain-lain lagi gitu loh, produk-produknya. Itu kan gak satu direktur, gak satu orang yang ngerjain, right? Ya jadi manfaat lah, propose ke bos lu, gitu loh. Ya nggak Catherine, propose lah ke bos lu, gitu. Ya what you can do, right? What you think, ya kan? What you think, ya kan? Ya dengan apa yang kayak ya vehicle kita. Ya jangan kayak dulu. Gue ngomong begini. Pak Mario, kita mau main itu, mau nggak Pak batu mebel? Buat apa gue batu mebel? Gue agency bro. Satu lagi bilang, iya Pak, mau invest nggak Pak? Saya mau bikin aqua galon di daerah rumah saya. Aqua galon, like ya udah jalan sendiri lah. Lu ngapain gue invest? Emang perlu berapa duit sih? Lu bikin aqua galon gitu kan? Lu satu truk aqua galonnya ya udahlah, itu paling kan berapa puluh juta doang kan? Ada kata, like that is out of my cabang gitu loh. Iya. Gitu. It's out of my what I do gitu loh. Iya. Seperti itu loh. Ya kecuali lu punya passion di situ, misalkan mungkin kayak F&B atau apa gitu ya. Mungkin kayak sekarang Yamaha ada motor juga ada musik. Iya. Bisa aja. Mungkin itu keluarga atau lu bener-bener berbeda. Samsung pun lu lihat, Samsung tuh perusahaan gede banget loh. Ada Samsung Electronics, ada Samsung asuransi, ada Samsung military, ada Samsung clothing line. Lu belum tahu ya? Samsung tuh punya clothing line. Oh nggak tahu. Ada. Oh ada. Samsung tuh gue dengar, cuman gue nggak tahu tuh segimana jalan. Samsung tuh banyak banget perusahaannya di Korea. Itu under Samsung. Itu mereka ada kontraktor company juga. Gitu. More than happy kalau misalnya emang that's something yang lu bisa lead another team dengan lu. Oke. Gitu. Semua big company kayak gitu bro. Lu mau ngomong tentang Lipo lah, Artagraha lah, Sudayu. Pasti ada itu. Pasti ya mesti ada yang bisa dipercaya, yang menjadi ini ya. Oke. Berarti challenge yourself tuh, dan what you can do sebenarnya. Jangan sampai yang lu misalkan lu Pak, saya udah jago nih di finance, saya main biliar ya gitu. Ya itu nggak itu itu nggak ngebantu perusahaan lu juga. Well jangan salah. Lu pernah iseng ya bro. Lu pernah lihat Pak Antoni Salim punya profil nggak? Oh belum. Coba lihat. Kenapa tuh? Kalau lu lihat, kebanyakan orang kan profesinya adalah pengusaha, CEO, dan yang lain-lain. Antoni Salim ya. Dia tau nggak apa? Dia punya credentialnya. Ini businessman, investor. Di mana nih Wikipedia gitu ya? Nih gue kasih tahu lu deh. Oke. Gue pernah baca dia punya profession adalah professional poker player, bro. Oh iya. Keren banget. Nggak ada di sini, mungkin karena di Wikipedia kali ya. Professional poker player, bro. Oh iya. Itu ditulis di ada, gue baca di Forbes sampai di mana itu kali. Gue bilang wow. Iya, gue nanti kalau sukses gue pengen seperti itu. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya lo punya passion yang lain ya lo kerjakan di luar ya itu as a mindset juga. Iya, gitu ya. maksudnya bukan artinya lu mesti keluar atau comfort zone lu bukan ruangan di mana yang namanya di perusahaan itu, bukan loh. Gue nggak bilang lu kalau lu feeling comfort lu keluar dari perusahaan, enggak loh. Maksud gue ya kalau apalagi kalau atasan lu, bos lu bisa percaya dengan lu, apalagi punya sebuah trust ya di sana yang bisa dibangun. Wah itu lu. Saya boleh ikut. Iya, ada something yang lu bisa propose. Yes. Why not? Nah untuk menutup mindset nih bro, lo ada satu statement tuh I like to feel safe itu gimana bro?
Nah itu dia, safe is kata-kata yang banyakan dipakai. Mm-mm. Gue dulu punya partner, dia selalu play safe. Playing Nah, safe. Okay. Beda sama gue, gitu loh. Kalau gue lebih much I'm a risk taker, gitu Yeah. loh. Kalau cerita-cerita, kalau misalnya lu pernah cerita dari kita Ruby Cube tuh gila banget deh. Kita, ya pak, saya sewa pak rukonya pak, duitnya aja belum ada bos. Gue pulang dimarahin sama Christine. Lo gila, udah tanda tangan bilang oke, ini duitnya dari mana? Dari Tuhan gue. Tapi bener Bo, itu yang bikin gue bangun pagi yang bener-bener, ayo kita kerjain. Yeah, Kita punya target, kita punya goal. Mm-mm. Dan tercapai bro. Mm-mm. We made it. Gitu loh. Thank God. We made it. Biarpun setengahnya masuk. Tapi saya bilang, Bu yang lainnya saya cicil ya. But at least we made it. Gitu loh. I think kalau kita kadang-kadang kalau dengan ada target gini tuh, it makes us ada assurance yang lu tuh ada yang sesuatu lu kejar sih. Iya. Gitu loh. Daripada ya kita nggak punya sesuatu yang kejar kita, ya kita jadi malas-malesan. Iya, jadi berada di dalam satu comfort zone. Betul. Itu ya. Nah, safe itu adalah kadang-kadang yang gue pikirkan ketaruh kata adalah simply always following others. Nice. So, you want to feel safe, ya kan? Simply as following always following everyone. Atau following others atau following everyone. So that's safe kalau menurut kata-kata gue sih. Atau lu juga bisa staying average forever, right? Safe ya. Iya. Ya kalau lu mau average, ya kayak gitulah. Lu pemain basket, lu rasa udah sukses, ya lu stay there. Ya average. Ya average. Lu jago juga enggak, mau dikeluarin juga sayang gitu kan. Ya playing safe jatuhnya ya. Jadi playing safe gitu loh. Oke. That's nice. Any last insights buat dozers sebelum menutup weekend ini di bulan pertama Januari ini? Nah, kalau di pertama adalah kalau misalnya di Januari ini kalau menurut gue adalah pertama coba reflection dulu ya. Refleksi ya, bukan refleksi itu ya. Gue pengen ngomong refleksi, gue tahu lu mesti celah gue. Reflection dulu. Di tahun kemarin seperti apa. Coba pelajarin, inget juga apa nih poin-poin yang mesti diimprove. Make a list of that point. Kita di kantor kita ada. Gue tuh di Desember nanti kita tuh ada kotak nih. Yang kita cemplungin kayak dari tim-tim kita yang target di akhir tahun ini sekarang di tahun ini tuh kita tuh udah tercapai atau belum. So take a look at that. Make a bucket list deh. Gitu loh. And then my titipan gue adalah the greatest things ever grown start as a small seed. Semua dari benih yang kecil kok. Gak ada yang langsung gede gitu, gak ada. It starts from everything from a small seed. Tapi how you grow it itu yang dimana seninya, dimana itu becomes your passionnya sih di situ sih. Thanks. Gitu sih. Thanks Mario. Dozers, sudah begitu banyak insights yang tadi kita sudah bicarakan. Terus kita juga mungkin aku izin ini lagi reminder buat kalian bahwa pertama tuh ada mindset dulu yang kita sudah bicarakan di awal ini. Di next episode kita akan membicarakan tentang good seed-nya. Betul. The next episode lagi kita akan membicarakan tentang good garden. Setelah itu ada good gardener. Dan jangan di skip ya. Karena tadi Maria sempat bilang di awal, jangan di skip dari yang good, dari mindset terus lu ke good gardener gitu. Jangan gitu. Betul. Jadi itu harus step by step ya. Secara bocoran sedikit, the good seed ini tentang kayak tadi yang kita ngomongin adalah karakter dan attitude. Karakter seperti apa sih yang kita mau bangun? Attitude seperti apa sih? Volume pembicaraan kita, atau lu ngomong tuh keras-keras banget, ya kan? Atau bagaimana kita membawa diri? Nah ini coba kita bikin skenario-skenarionya. Benar. Nanti kita akan coba pelajari lagi di next episode. Thank you Mar, udah kasih insights yang sangat menarik buat so mindset. Yes, dozers, terima kasih banyak dan pasti akan banyak lagi ilmu-ilmu yang akan kalian dapatkan di segi kreatif dan juga di segi bisnis. Yes. Thank you once again. Happy New Year dari Happy New Year. Saya Junior Sumantri. Dengan saya Mario Utama. Doze out.